Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Halo adik-adik, shalom semuanya. Apa kabar nih? Ada sukacita? Nah, adik-adik, kita ketemu lagi dengan Kak Naomi Borusida Butar hari ini dalam ibadah sekolah minggu online tanggal 16 Agustus 2020 dengan tema Cuci Hati Menyucikan Diri. Adik-adik, Kak Naomi gak sendirian hari ini. Kak Naomi bawa teman-teman loh seperti biasanya. Ada pemusik dan ada 2 orang singer yang cantik-cantik. Mau kenalan gak? Yuk kita kenalan ya. Ada Bang Juan Simorangkir. Ada Kak Dewi Silitonga. Hai adik-adik. Dan ada juga Kak Agnes Situmeang yang biasa dipanggil Agnesmo. Silakan. Hai adik-adik. Iya, wah gila hari ini keren ya. Kita kedatangan artis loh, Agnesmo. Yuk sebelum kita mulai, Kak Naomi mau ajak adik-adik semua untuk tepuk semangat, oke? Biar kita lebih semangat, oke? Yuk kakak-kakak semua ikutin ya, oke? Yuk tepuk semangat. Se-se. Dari bang. Semangat. Kurang semangat. Sekali lagi, oke? Kita ulang ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, adik-adik, tadi pagi sudah berdoa belum? Sudah. Nah, sudah makan belum? Sudah. Sekarang Kak Naomi mau ajak adik-adik semua untuk berolahraga pagi dulu. Oke? Kita mau nyanyi lagu di kepak-kepak tangannya. Musiknya bang. Semuanya adik-adik bangkit berdiri ya. Pakai gerakan ya. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya. Agar apa? Agar tubuh sehat dan kuat. Untuk apa? Untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri. Agar tubuh apa? Agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, adik-adik, semuanya sudah semangat? Sudah siap ya? Kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam ibadah kita hari ini.
kita mau menyanyikan lagu Yesus Kupanggil, semua dengan sikap berdoa. Musik ya Bang. Semua sikap berdoa ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik semua, kita siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk hari ini, kami boleh kembali berkumpul Tuhan untuk melakukan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Bapa yang pimpin dan sertai setiap ibadah demi ibadah, agar kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah olahraga, tadi kita sudah doa pembuka. Sekarang Kak Naomi mau tanya lagi, kalian masih semangat gak ikutin ibadah hari ini? Kalau masih semangat, yuk semua sama-sama ikutin Kak Naomi ya. Kita mau tepuk sukacita dulu. Oke, ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Tapi belum semangat. Kakak-kakaknya masih lemes sama abangnya ya. Sekali lagi ya. Oke, lebih cepat. Ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oke, semuanya hebat adik-adik. Nah, sekarang kita mau masuk dalam hukum Taurat. Coba, siapa yang tahu hari ini Kak Naomi mau kasih hukum Taurat yang keberapa ya? Gak tahu Kak. Iya kan belum Kak Naomi kasih tahu. Nah hari ini hukum Taurat kita Kak Naomi ambil dari hukum Taurat yang ke-9. Nah sebelum kita masuk ke dalam hukum Taurat, yuk Kak Naomi mau undang adik-adik untuk nyanyi lagi. Kita mau menjaga hati kita supaya kita tetap bersih dan kita boleh melakukan hukum Taurat Tuhan. Yuk musiknya Bang. Pakai gerakan ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap
siap mendengarkan hukum Taurat ke-9 hari ini? Yuk semuanya ikutin Kak Naomi ya dari rumah ya. Kita baca bersama-sama hukum Taurat yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Wah, sekali lagi ya. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Wah, ada artinya nih adik-adik. Kita baca sama-sama yuk artinya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Taurat kita yang ke-9. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, adik-adik coba siapa ya yang selama 1 minggu ini gak pernah berbuat dosa? Ada gak? Ada gak? Wah, pasti adik-adik semua pernah melakukan dosa walaupun sekecil apapun. Kak Dewi sama Kak Agnes juga pernah kan? Pernah. Bang Juan juga pernah ya? Sama, Kak Naomi juga pernah. Tapi boleh gak kita selalu ada di dalam dosa itu? Tidak boleh, kita harus bisa mencucikan diri kita dari segala perbuatan dosa. Yuk kita semua mau sama-sama meminta pengampunan dari Tuhan agar kita boleh kembali suci dan boleh dilayakkan oleh Tuhan. Mari kita bernyanyi dulu sebelum kita melakukan pengakuan dosa. Mari kita bernyanyi dulu dari buku ND nomor 227 ayat 4 dan ayat 5. Semua sikap berdoa ya adik-adik ya. Tak kupauj Yesus Tuhanku, Dio pau mancai gomos, asa unang rusur patu, siandalan natiko. Adik-adik Kak Naomi undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat ke-5. Rapon hodo au mangalo dosa dohor hisapi ai sumburut do pangago anggo di kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke, adik-adik coba yang kemarin tahu nggak MC-nya siapa? Kak Septi ya. Kak Septi sudah memberikan kalian semua ayat hafalan. Siapa yang masih ingat ayat hafalannya? Ya betul sekali, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan 10. Siapa yang sudah hafal? Tunjuk tangan. Sudah ada yang hafal belum? Nah sekarang Kak Naomi mau ajak adik-adik lagi ya membacakan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Yuk semua siapkan firman Tuhan ya. Dibuka Alkitab. Nah, buka dari Yesaya 58 ayat 9b.
Kita baca bersama-sama ya. Kak Naomi dari sini, adik-adik dari rumah. Oke? Yo, 1, 2, 3. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dalam melakukan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kakak mau mengundang adik-adik untuk menyanyikan lagu dari buku ND nomor 539 ayat 1. Kita nyanyikan bersama-sama. Sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, coba Kak Naomi mau tanya, ada nggak yang ulang tahun bulan ini? Kalau ada, Kak Naomi mau ucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Agustus. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta kita, Inang Pendeta Mary Boru Pakpahan. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk semuanya kita mau nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1. Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab pengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus
Kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala hati dan pikiranmu akan disertai Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Inang Pendeta membaca dari sini, lalu adik-adik sekolah minggu semuanya membaca di rumah bersama. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu HKBP Cengkareng. Wah, ini udah bulan keberapa ya? Kita belum bisa berkumpul di gereja memuji Tuhan. Tetapi harus tetap semangat ya. Inang menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Apa kabarnya? Sehat, sehat, sehat dan luar biasa. Amin. Iya. Hari ini kita dipanggil dalam tema bersama ya. Menyucikan hati kita, ya, membersihkan hati kita. Itu temanya diminta pada minggu ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak kami yang kami kasihi seluruhnya, dari manakah kita mengetahui ada dosa? Siapa yang tahu? Ya, setiap Natal kita selalu mendengar liturgi Kejadian ya. Ya. Dosa itu dimulai ada di dunia ini dan sampai hari ini ada dosa itu sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Jadi dosa itu lahir dari sebuah pelanggaran, ya, pembangkangan, ya, yang tidak turut kepada perintah Allah. Karenanya sejak Adam dan Hawa telah berdosa, kita pun dilahirkan dalam dosa. Jadi siapapun kita, baik adik kita yang baru lahir baby, baik kita, baik kakak kita, abang kita, mama, papa, opung kita, semua kita telah berdosa. Dan buah dari dosa itu adalah kematian. Jadi semua kita akan mati. Semua kita akan berakhir dengan kematian di dunia ini karena kita telah berdosa. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau meminta kepada kita supaya menyucikan hatimu. Kita tadi mendengar dari kitab 1 Yohanes 1 itu bahwa di sana sepertinya ada kesombongan.
Tuhan Yesus kan sudah mati buat kita. Tuhan Yesus kan sudah menyelamatkan dosa kita. Jadi karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, dan kita telah menjadi anak Tuhan, kita menganggap kita tidak orang yang berdosa lagi. Ada kesombongan. Jadi hati-hati, gunakan hatimu. Jadi meskipun adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun Yesus telah mati buat kita, Dia telah mengampuni dosa kita dan menebus dosa kita, kita masih tetap dalam kungkungan dosa. Karenanya firman Tuhan ini pertama sekali meminta kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang mengaku. Ada pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tidak retak. Ya, secantik apapun gadingnya gajah, ya, sekeras apapun gadingnya gajah, sebesar apapun gadingnya gajah, tidak ada gading yang tidak retak. Ya, meski kamu cantik, kamu ganteng, kamu sehat, kamu pintar, kamu tahu matematika, cepat membaca, dan tahu untuk menjawab soal-soal, tetap kita adalah orang yang berdosa. Wah, terus gimana dong Inang Pendeta? Percuma dong kita berdoa. Percuma dong kita dengar firman Tuhan. Kalau kita tetap berdosa. Itu yang mau diajari firman Tuhan hari ini. Ya. Jadi hanya karena kasih Tuhan Yesus, kita boleh diselamatkan sampai hari ini. Ya. Jadi yang membuat kita bisa menjadi anak Tuhan dalam keberdosaan kita, karena Tuhan Yesus telah mati buat kita. Nah karenanya kita harus tahu diri. Kalau kita adalah orang yang ditebus Tuhan Yesus, yang telah diampuni dosa kita, kita harus tahu diri. Harus menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Jadi yang pertama tadi diminta firman Tuhan, kita mau mengakui. Siapa kita yang mau mengakui kesalahannya minggu ini? Mau jujur, ya, mau terbuka, tidak menyembunyikan dosamu. Banyak anak-anak sekolah minggu, anak Tuhan, melakukan kebohongan-kebohongan, mama papanya tidak tahu. Apalagi sekarang di masa pandemik, kita belajar di rumah saja. Ya kan? Bisa-bisa yang ngabsen itu bukan kamu. Siapa yang kau suruh mengabsen? Ya bisa aja kerja sama kakaknya, sama abangnya. Mudah-mudahan jangan sampai ke tetangga ya, kerjasamanya ya, mengabsen ya. Mungkin karena kamu lagi malas, kau suruh mama sama bapak jadi mengabsen. Itu sudah dosa, kamu menambahkan dosa. Sudah ada dosamu, tambah lagi dosamu. Jadi hari ini, di hari Minggu ini, anak Tuhan mau diajari lewat firman ini ngaku dosa. Bersihkan hatimu yang kau sembunyikan selama ini, kebohongan,
kecurangan, benci, dendam, mana tahu marah, ya kan? Apalagi sekarang kan grup-grup banyak ya. Kalau kita lihat ngobrol teman-teman tuh banyak bahasa-bahasa yang tidak pantas. Ya. Bagaimana kamu melihat itu? Apakah kamu menirunya? Apakah kamu membalasnya? Ya. Hari ini firman Tuhan mengajari kita, jangan menipu dirimu sendiri. Ya. Jadi kita harus belajar jujur mengakui apa kesalahanmu. Banyak sekarang kita tidak mengakui kesalahan kita. Nanti mama marah. Nanti aku jadi begini dan begitu. Udah pernah begitu anak sekolah minggu. Setiap ditanya mamanya, kamu udah minum susu? Sudah mah. Kamu sudah makan? Sudah mah. Rupanya susunya dibuang. Makanannya dibuat di bawah kolong tempat tidur. Akhirnya tikus datang. Tikus jadi bersarang di bawah tempat tidur. Sampai suatu waktu malam dia tertidur, tikus itu pun menggigit kakinya. Sampai berdarah karena dia lupa mengasih makanan tikus. Akhirnya kebongkar setelah terjadi setahun lebih. Makanan itu udah di bawah tempat tidur. Coba. Dia mungkin berpikir, mama saya nggak tahu, papa saya nggak tahu. Nah coba hari ini mari kita sadari anak-anak sekolah minggu ya yang mendengar firman Tuhan. Apa yang kau sembunyikan di hatimu selama ini dan itu tidak diketahui oleh orang tuamu. Tapi jangan lupa Tuhan tahu. Karenanya dalam firman Tuhan ini kita diminta untuk mengaku dosa kita. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah buah dari anak yang mau mengaku dosanya? Suatu waktu adalah namanya si Doli. Si Doli ini di awalnya adalah anak yang baik. Yang patuh sama orang tuanya. Kemudian dia punya teman. Dan mereka sangat akrab sekali. Tetapi temannya mulai mengajarkan dia hal-hal yang tidak baik. Tadinya si Doli itu sudah mulai tidak mau berteman kepada temannya itu. Tapi temannya terus mengajak dia bermain. Akhirnya mereka menjadi bersahabat, berteman. Tanpa sadar si Doli menjadi meniru perbuatan-perbuatan temannya. Namanya siapa tadi? Si Doli. Ya. Jadi mamanya, papanya, kakaknya mengetahui si Doli anak yang baik. Anak yang tidak suka berbohong. Anak yang selalu sopan. Anak yang selalu jujur. Tidak pernah mau mengambil uang siapapun. Tidak pernah memotong uang persembahan buat Tuhan. Tetapi karena dia punya teman. Temannya itu sering meminta uangnya. Supaya mereka jajan. Dan mereka jajan melebihi uang yang dikasih Mama Doli. Sampai akhirnya si Doli diajari. Kan mamamu, papamu kan orang kaya. Banyak uangnya. Dikit amat itu dikasih samamu, Doli. Tadinya si Doli bilang,
Ya ini yang dikasih mamaku, papaku. Kan uang mamamu banyak. Enggak apa-apalah kamu ambil. Suatu waktu si Doli jadi berani mengambil uang mamanya. Ya karena mamanya berpikir si Doli itu anak yang baik. Dia tidak terpikir bahwa si Doli mau mengambil uang dari dompet mamanya. Mulanya si Doli ngambil 1.000. Kemudian 5.000 sampai 50.000. Dan itu terjadi setiap minggu, tiap kali mereka ke gereja. Jadi temannya itu belum datang si Doli, dia udah tunggu ini di pintu gereja. Dan dia langsung bilang, berapa kau ambil uang mamamu? Dan seringlah si Doli ini mengambil uang mamanya 50.000 sampai pernah 100.000. Sampai pada suatu waktu kakak guru sekolah minggunya itu cerita sama Mama Doli. Akhirnya Mama Doli itu pun bilang, saya sering kehilangan uang. Saya pikir saya yang salah letak. Saya pikir saya yang keleletan atau gimana. Saya tidak berpikir karena anak saya adalah anak baik. Saya tidak menyangka. Ini terjadi benar adik-adikku. Ya. Sama dengan kita. Mulanya kita hanya mau mengambil permen. Kemudian mulai mengambil 2 permen. Kemudian mengambil 5 permen. Akhirnya meningkat menjadi uang. Dan selanjutnya barang-barang yang lain. Jadi orang yang tidak mengakui dosanya, dia akan menjadi semakin hilang dan semakin tidak mengenal Tuhan. Karenanya firman Tuhan yang kedua memohon kepada kita cara membersihkan hati kita, menyucikan hati kita. Mengakulah dosamu. Nanti siap ibadah ini dapatkan mama, dapatkan papa, apa dosamu dalam minggu ini ya. Dan yang terakhir, firman Tuhan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Wah, ini bahaya lagi. Lebih bahaya. Ya, banyak anak-anak Tuhan, dia katakan dia Kristen, dia percaya kepada Kristus, dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah dan juga Allah yang dia takuti. Tetapi perbuatannya sedikit pun tak takut sama Tuhan. Makanan sehari-harinya selalu berbohong, berdusta. Sekarang kalau enggak berdusta enggak enak ya. Itu titah keberapa itu Kak? Jangan engkau berdusta. Titah? Iya. Bisa enggak kita bersih minggu ini jangan ada dusta? Kalau dibilang, kamu udah gosok gigi enggak? Kalau memang belum. Kenapa harus kamu paksa sering dirimu sepertinya jujur padahal berdosa. Jadi jangan timbun dosa dalam hidupmu ya. Jangan timbun dosa lagi, tetapi bukalah dosanya dengan kita jujur membuka dosa kita, mengakui dosa kita. Hati kita pun jadi plong, bersih, ya kan? Ya. Ciri-ciri anak Tuhan Yesus yang mau mengakui dosanya, dia kalau dinasihati mama papanya atau abangnya, wajahnya enggak cemberut. Dia akan tunduk dan menyadari bahwa dia telah salah. Ya, jadi itu intinya ya. Jadi mulai sekarang adik-adik sekolah minggu, jangan timbun dosa, jangan
timbun kepadamu pembohongan, tetapi katakan yang sejujur-jujurnya. Gimana nang pendeta? Nanti marah mamaku. Biar marah mama. Di situ nanti mama akan mengajarimu, mendoakanmu, dan kamu pun mengakui itu bagi Tuhan. Pengakuan Tuhan itu ada ketika kamu mau mengakui dosa-dosamu. Tuhan memberkati firman-Nya. Semoga kita kembali menjadi anak Tuhan yang jujur. Jujur dari mulut kita, dan dari situlah hati kita menjadi bersih. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena firman-Mu mengajarkan ke kami bahwa kami sungguh-sungguh orang yang penuh dengan dosa. Tidak ada tempat yang seharusnya bagi kami, karena kami dipenuhi dengan lumpur dosa, dipenuhi dengan perbuatan yang membawa kami kepada kegelapan dan kematian. Tapi kasih Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini lewat firman-Mu menolong kami supaya kami diingatkan kembali. Supaya kami tidak menjadi anak yang congkak, menjadi anak yang tidak sombong karena kami sudah anak Tuhan. Tetapi justru setelah kami mengetahui kami anak Tuhan Yesus, kami makin menyadari dosa-dosa kami, kekurangan kami, sehingga hidup kami Tuhan semakin dibersihkan, disucikan oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Jaga peliharalah anak-anak-Mu seluruhnya yang ada di rumah, yang masih belajar di rumah dan melakukan aktivitasnya di rumah. Beri kesabaran, beri kekuatan dan sukacita dalam melakukan segala kegiatannya di rumah saja. Terima kasih Bapa, ampunkanlah dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur padamu. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Inang Pendeta kita hari ini. Nah, Kak Naomi mau kasih kesimpulan dulu sedikit buat adik-adik. Apa sih kesimpulan firman Tuhan yang kita dengar hari ini? Yang pertama, Tuhan mengajarkan kita supaya kita mau mengakui kesalahan yang sudah kita perbuat. Contohnya seperti apa? Seperti yang tadi Nang Mary katakan, kalau adik-adik gak sengaja ambil duit mama atau ambil duit papa atau ambil mainan adik atau temannya, jangan lupa kalian mengakui, gak usah takut. Gak usah takut dibilang, aku takut diomelin mama soalnya aku udah ambil duitnya. Gak usah, tapi kita harus berani mengakui kesalahan kita. Kita harus jadi anak yang jujur, belajar jujur, katakan yang sejujurnya. Nah, kalau kita sudah mengakui kesalahan kita sudah berani jujur, jangan takut untuk dinasehati. Dan saat kita dinasehati, kita gak boleh cemberut. Jangan sampai nanti waktu mama bilang tidak boleh lagi ya, adik-adik malah apaan sih, aku kan gak sengaja. Tidak boleh, tapi kita harus bisa menerima nasihat orang tua kita dengan senang hati. Oke, bisa semua melakukannya? Harus bisa ya. Nah, kita mau menutup ibadah kita hari ini, tapi sebelum kita tutup, Kak Naomi mau ajak adik-adik semua untuk mengumpulkan persembahan kita. Ya, berikan yang terbaik buat Tuhan, harus rapi ya, tidak boleh dikucil-kucil. Tapi lipat dengan rapi. Yuk kita mau nyanyi dulu sambil mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi lagu
Sombama Jahoba dari buku ND nomor 585 ayat 1 sampai 2. Sombama Jehovah de batata, amin haleluya. Si gom langit no ondro di isina, amin haleluya. Beta hitalau marsinggang tujuh lora, amin haleluya. Nasoka jalana badia do Jehovah, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Kita angkat pujian ayat kedua sambil bangkit berdiri. Puji ma Jehovah de batata, amin haleluya. Para si rohana sumurung do ibadah, amin haleluya. Ta endehon ma goande de batata, amin haleluya. Alani dengani basana natuhita, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Marilah kita sampaikan persembahan kita pada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama memohon doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Minggu, Horas. Adik-adik sekolah minggu, Kakak Naomi, Kakak Agnes, Kakak Dewi, dan Abang Gandeng Johannes, apalagi Nang Pendeta mengucapkan selamat hari Minggu buatmu. Merdeka!